Baik, di pembahasan berikut ini kita akan mencoba menunjukkan berkaitan dengan oceanic heat flow atau kurang lebih berkaitan dengan heat flow di kerak yang berada di wilayah samudra. Baik, kita simak. Berkaitan dengan oceanic region atau wilayah samudra begitu ya, kita akan mempelajari oceanic heat flow. Dalam mempelajari oceanic heat flow, kita perlu memahami berkaitan dengan bagian-bagian kerak samudra. Beberapa hal yang bisa kita lihat adalah variasi dari batimetri. Dengan informasi batimetri kita dapat mengetahui kedalaman di bawah air dan studi 3 dimensi terkait dengan lantai samudra. Nah, berkaitan dengan heat flow, bagian-bagian yang biasanya kita tinjau adalah bagian-bagian seperti kerak samudra dengan variasi batimetri yang ditunjukkan di fitur geografis sebagaimana contoh ilustrasi dari penampang Y sampai Y aksen. Nah, penampang Y sampai Y aksen ini kita bisa lihat ditunjukkan seperti ini. Di sini melintasi samudra ya Pasifik ya, kurang lebih. Di sini Atlantik, ini Pasifik, ini India ya, Samudra India. Oke, kembali ke penampang Y sampai Y aksen. Kita melihat adanya kepulauan vulkanik. Kepulauan vulkanik jadi muncul di permukaan, kemudian ada juga gunung bawah laut atau Simon begitu ya. Terus kemudian ada punggungan tengah samudra di sini. Di sini juga muncul magma begitu. Terus kemudian ada beberapa hal yang lain seperti ya mid-oceanic ridge atau punggungan tengah samudra, bahasa Indonesianya mungkin, dan ada busur vulkanik ya, ini yang di kepulauan. Nah, dari situ kita bisa mengenal beberapa hal, dan kita akan lebih fokus terutama di bagian mid-oceanic ridge atau MOR atau punggungan tengah samudra. Berkaitan dengan oceanic heat flow, kita akan lebih banyak membahas tentang hal ini. Baik, di kawasan samudra, kerak di kawasan samudra umumnya memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan di kawasan benua, maksudnya di kerak benua, karena umur litosfernya lebih muda. Jadi dari sini kita bisa melihat skala umur dari litosfer ya, bergerak dari mid-oceanic ridge pada umur yang lebih muda ditunjukkan dengan warna merah, dan semakin menjauhi tengah samudra menuju ke arah benua kontinen, menuju ke kerak kontinen begitu, akan memberikan umur yang relatif lebih tua. Penampakan pada mid-oceanic ridge atau MOR menunjukkan korelasi dari umur kerak, kemudian ada korelasi dengan batimetri dan juga korelasi dengan heat flow. Ya, ini konsisten dengan bentukan litosfer baru. Secara teoritis, heat flow dan topografi secara eksponensial berkurang terhadap jarak dari pusat heat flow. Jadi kalau misalkan kita punya penampang tengah-tengah heat flow ini, di sini semakin menjauh dia akan berkurang secara eksponensial. Untuk laju pemekaran tertentu semakin jauh dari pusat MOR atau mid-oceanic ridge, litosfer semakin tua, jadi semakin tua ke arah yang menjauhi sumbu. Terus kemudian semakin berkurang heat flow-nya juga. Ini berkaitan dengan pendinginan litosfer, dan ini berkaitan dengan seiring bertambahnya umur juga. Demikian juga kita mungkin bisa kenal ada istilah fast spreading ridge dan juga ada slow spreading ridge. Ini mungkin pembahasannya lebih detail terkait
terkait dengan perbedaan bisa disimak, dan ini nanti mungkin juga berkaitan dengan material yang akan menembus, jadi akan mempengaruhi struktur di atas, bagian atas dari Mid-Oceanic Ridge ini. Baik, batimetri menunjukkan fungsi temperatur. Wilayah yang lebih panas memiliki peningkatan panas dari mantel sehingga akan lebih terangkat ke permukaan laut. Ini terkait dengan batimetri. Nah, pada gambar ditunjukkan untuk pemekaran lantai samudra, baik untuk fast spreading atau slow spreading dari dasar laut menjadi relatif lebih dalam secara eksponensial terhadap umur litosfer. Ya, ini perbandingan saja, mungkin mungkin perlu skala atau mungkin butuh bukti yang lebih spesifik di daerah tertentu begitu ya, karena mungkin ada beberapa kasus khusus yang mungkin tidak bisa digeneralisir dari pernyataan ini. Selanjutnya, secara kolektif pengamatan pada gambar menunjukkan bahwa material-material menjauhi sumbu Mid-Oceanic Ridge kemudian mendingin dan mengeras, menyebabkan bagian atas kerak samudra lebih tenggelam di bawah permukaan laut. Jadi kalau kita lihat dari kurva, di sini ada heat flow, terus kemudian di sini ada water depth atau kedalaman laut. Nah, makin lama dari sumbu ini, misalkan sumbu 0, sumbu Mid-Oceanic Ridge-nya makin lama makin jauh relatif akan berkurang. Demikian juga berkaitan dengan heat flow. Dan kalau kita coba lihat di sini, sumbu X-nya adalah jarak dari pusat sumbu MOR semakin jauh ke arah kanan, tapi di sini ditunjukkan juga dengan korelasinya dengan umur dari litosfer makin jauh berkaitan dengan umur yang lebih jauh. Nah, secara teoritis kita bisa melihat perubahan yang relatif eksponensial, berkurang. Selanjutnya untuk heat flow pada kerak samudra yang muda relatif lebih tinggi dibandingkan dengan posisi kerak samudra yang sudah berumur. Jadi heat flow di bagian MOR ini akan relatif lebih tinggi dibandingkan yang lebih berumur. Nah, ini misalkan contohnya kurang lebih eksponensial seperti ini. Nah, penurunan ini berhubungan dengan pergerakan material vulkanik yang menjauhi pusat rekahan sehingga temperatur dan heat flow juga menurun. Nah, heat flow pada kerak samudra yang relatif muda merupakan hasil dari sirkulasi hidrotermal dari air laut melewati kerak. Jadi sini ada sirkulasi hidrotermal. Nah, biasanya yang muncul di sini batuan-batuan yang masih tersingkap dan belum ada sedimen. Tapi semakin dalam, semakin rendah posisinya, ini seperti ada cekungan, begitu akan ada sedimen juga di atas dari kerak tersebut. Heat flow biasanya tinggi di daerah dekat ventilasi air, ya ini di sekitar sini. Ventilasi air panas maksudnya. Jadi di situ akan muncul panas karena ada sirkulasi, dan kemudian di situ akan mengeluarkan temperatur, dan relatif rendah di mana air laut yang dingin memasuki kerak. Jadi karena ada air laut yang dingin, ada interaksi, berkemungkinan heat flow yang terukur akan tidak seperti teoritis seperti ini tinggi, tapi mungkin akan ada di bawah, relatif lebih rendah di sekitarnya ini misalkan. Nah, suhu air bisa mencapai 400 derajat Celcius pada sumbu di sekitar MOR. Misalkan ada beberapa data yang sudah mengukur dengan kapal selam dan sensornya, dan keberadaan mata air panas di Islandia yang terletak di Reykjanes Ridge dan pulau-pulau atau wilayah lain. Ya, ini mungkin kita perlu cari tahu terkait dengan bukti-bukti yang lebih jelas di wilayah yang spesifik begitu. Jadi kerak samudra itu merupakan hasil dari intrusi magma basaltik. Kontak dengan air laut mengakibatkan pendinginan kerak baru dan menyebabkan retakan atau cracks pada aliran lava dan dike di sekitar sini.
dan konveksi air laut terjadi melewati kerak yang mengalami retakan dan sangat mungkin menembus semua bagian kerak yang akhirnya menyebabkan mekanisme pendinginan. Jadi ini semacam ada gap begitu dari prediksi teoritis dan juga data observasi. Seiring bergeraknya lempeng menjauhi punggungan, terjadi sedimentasi. Sedimen dasar laut memiliki permeabilitas yang rendah pada ketebalan tertentu, bahkan mungkin tidak permeabel terhadap air laut. Pada sedimen dan kerak yang umurnya lebih tua, pengukuran aliran panas konduktif menghasilkan perkiraan yang mungkin akan relatif lebih sesuai. Jadi mungkin semakin jauh ini mungkin hasil pengukuran dengan estimasi teoritisnya akan relatif lebih sesuai. Selanjutnya, faktor penting lain yang mempengaruhi berhentinya sirkulasi hidrotermal di bagian yang lebih dalam atau yang ada sedimen ini akan mempengaruhi berhentinya sirkulasi hidrotermal adalah bahwa pada kerak yang lebih tua, pori-pori dan retakan akan tersumbat oleh endapan material. Jadi misalkan di sini tadi ada crack begitu, makin lama makin ke kanan karena spreading begitu ya, bergeser, dan dari situ ada crack yang mungkin akan terisi mineral atau sedimen begitu dan tersumbat oleh endapan mineral tersebut. Akibatnya sirkulasi hidrotermal di bagian sini sebagian besar akan terhenti. Jadi kehilangan panas akibat sirkulasi hidrotermal sulit diukur, sehingga perkiraan aliran panas untuk kerak muda umumnya sangat tersebar dan juga secara signifikan lebih rendah. Jadi kalau misalkan yang lebih muda itu akan relatif lebih rendah dibandingkan ekspektasi secara teoritis. Nah, pengukuran aliran panas tersebut umumnya kurang dari nilai prediksi untuk litosfer samudra yang lebih muda itu pada kisaran 65 juta tahun plus minus 10 juta tahun. Jadi bisa sampai 45 juta tahun sampai 55 juta tahun sampai 75 juta tahun. Itu mungkin berkaitan dengan pengukuran prediksi di umur yang lebih muda. Jadi kita biasanya memprediksi begitu. Nah, kurang lebih ini adalah contoh ilustrasi dari heat flow untuk posisi di tiga samudra utama. Ada Samudra India, kemudian Samudra Pasifik, dan juga Samudra Atlantik. Nah, kurang lebih secara teoritis kita punya bentuk seperti ini, kurva garis lurus ini, dengan datanya kita punya scatter ini di plot antara heat flow dan juga umur litosfer atau umur keraknya dalam juta tahun. Oke, demikian. Terima kasih.